Waktu itu kira-kira uang yang dipakai oleh suami ibu tahu berapa nggak? Kira-kira 20 juta lebih sih sama bunganya. Tapi dia tetap melakukan judi online itu. Jangan-jangan kamu udah bayar orang itu tapi kamu buat judi online gitu. Dia nggak jawab di situ. Pas saya ngomong begitu langsung besoknya dia pergi. Setelah itu jam 9 saya dapat WA dari dia. Saya pergi jauh dulu katanya gitu. Kamu jaga anak baik-baik gitu. Aku harus cari dulu tanggung jawab saya. Sebenarnya uang itu saya pakai buat judi online. Aku minta maaf. Tuhan bantu aku. Tuhan, karena itu rasanya berat sekali buat saya. Benar. Beratnya luar biasa. Kak, ayah pengen pulang. Ayah kangen sama kalian katanya. Ayah di sini susah sekali. Ayah di sini Kak mulu makanan nasi dari tong sampah, katanya orang udah buang, ayah pungut, ayah makan, katanya gitu. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan bagaimana Tuhan menyertai proses perjalanan keluarganya. Mari kita ngobrol bersama Ibu Helni Jumiatri. Halo ya, Ibu, halo. Shalom Ibu Helni, apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Ya. Sehat Ibu? Terima sehat. kasih ya udah datang ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih permasalahannya, aku pengen tanya dulu latar belakang keluarga Ibu sebelum masalah ini terjadi kayak gimana sih Bu sebenarnya? Kalau sebelum terjadi masalah ya, keluarga saya itu kan sebenarnya itu emang saya udah berjalan rumah tangga itu sudah 14 tahun dari 2011, 15 tahun ya. 15 tahun. Itu apa namanya? Dari awal baik-baik aja sih gitu, baik-baik seperti rumah tangga yang lain, gitu, berjalan baik. Berjalannya waktu suami saya itu udah nunjukin kepribadian dia gitu. Yang saya pergumulan itu selama 15 tahun ini itu dia itu susah sekali untuk ajak berdoa. Terus judi online itu yang mungkin membuat dia itu fokus dengan judinya itu, jadi untuk di dalam rumah tangga itu susah untuk ajak berdoa. Pokoknya selalu enggak sejalan dengan saya gitu. Nah, pertanyaannya lalu kan Ibu akan menceritakan bagaimana keluarga Ibu ini terjerat masalah ekonomi dan suami juga pergi. Nah, sebelumnya latar belakang masalahnya ini apa Bu? Apa yang terjadi sehingga ada kejadian seperti ini gitu? Sebenarnya itu mungkin termasuk ekonomi ya, karena ada saudara saya itu tinggal di dekat rumah gitu ya, di GIS tepatnya di Bogor. Dia itu ngejalanin uang seperti uang koperasi. Terus suami saya itu masih kerja di Kedoya ya, security di Kedoya. Kakak itu jalanin uang, habis itu dia ajak suami saya itu, Bapak Angel, tolonglah kamu jalanin uang, katanya gitu. Jalanin uang saya gitu, bunganya sekian-sekian gitu. Kamu ajak teman kamu, gitu. Akhirnya dia nanya ke saya, kakak itu, boleh nggak? Aku bilang gini, Mas, aku berat hati. Janganlah gitu, saya bilang, aku takutnya dia ujung-ujung nanti ada masalah gitu kan. Nah, maaf saya potong sedikit. Waktu itu memang Ibu sudah melihat bahwa suami Ibu memang gemar melakukan judi online itu ya? Iya. Makanya Ibu sangat ragu-ragu nih. Sangat ragu. Janganlah ya. gitu ya? Jangan gitu. Memang saya itu mungkin ini balik lagi ke belakang ya. Judi online itu saya itu udah pernah ngomong sama dia gitu, udah berhentilah gitu kan. Bahkan saya bawa dalam doa, tapi mungkin Tuhan belum dengar doa saya. Dia melakukan terus itu. Akhirnya saya putus asa, udah saya serahkan aja lah gitu, terserah sampai di mana gitu. Terus
Pas itu jalanin uang itu sebulan 2 bulan itu berjalan dengan lancar gitu. Orang bayar dia kasih ke kakak itu, orang bayar dia kasih. Pas yang bulan ketiga itu orang itu bayar ke dia uang kakak itu, tapi dia pakai. Jadi nggak nyampe ke kakak itu, dia pakai buat judi online gitu. Dan awalnya pun saya itu nggak tahu dia kalau uang itu dia pakai buat judi online. Terus berjalannya waktu, kakak itu minta terus ke rumah gitu. Gimana ini Bapak Angel, masa teman kamu nggak bayar-bayar? Ini udah mau bulan keempat gitu kan, mau ganti bulan lagi, masa belum dibayar-bayar? Ya Kak, sabar katanya gitu. Oke. Dan di situ ibu sebenarnya belum menyadari ya kalau uangnya dipakai oleh suami. Iya, betul sekali. Taunya bahwa teman belum bayar. Belum bayar, Oke. iya. Karena dia juga bilang belum bayar katanya gitu. Sabar aja. Oh ya udah gitu. Pas itu karena dia kakak itu datang ke rumah terus gitu, saya juga tekankan dia, tolonglah ngomong sama temanmu, aku bilang gitu. Saya nggak mau masalah yang kayak gini-gini gitu, setiap hari datang terus si kakak ini gitu. Akhirnya dia mumet kepalanya, dia nggak bisa nyari solusinya di mana gitu. Dia milih untuk pergi. Oke, ya. Waktu itu kira-kira uang yang dipakai oleh suami ibu tahu berapa nggak? Kira-kira? 20 juta lebih sama bunganya. 20 jutaan. Oke. Jadi suami pergi karena mungkin terlalu beban. Iya. Berat sekali. Setiap hari harus dia pikir bayar utang itu. ditagih. Ya. Ditagih. Belum lagi untuk di dalam rumah tangga, kebutuhan anak, istri begitu. Nah, ketika hari itu terjadi, kakak itu datang buat menagih terus, sedangkan suami sepertinya kok ini uangnya kemana nggak tahu. Apa yang terjadi dalam rumah tangga ibu? Apakah sering bertengkar? Iya sering. Mulai dari situ karena saya nuntut terus ke dia, tolonglah kamu, aku bilang gitu kan. Saya nggak mau, nggak enak sama kakak ini gitu, datang terus. Terus dia tetap ya sabar, tapi dia tetap melakukan judi online itu. Dan ibu tahu sendiri itu? Iya, di mata saya terus lihat itu dia judi online. Saya udah nggak mau tegur dia, saya udah capek, udah lelah, udah saya biarin aja. Bahkan di depan anak pun itu saksi hidup, anak saya itu perbuatan bapaknya gitu. Jadi pas setelah kakak itu datang ke rumah, ribut terus, saya marah terus ke dia gitu. Akhirnya dia memilih untuk pergi karena dia mumet juga omongan saya gitu. Sampai saya keluarin kata-kata yang tidak bagus karena udah mulai timbul curiga saya gitu. Jangan-jangan kamu udah bayar orang itu tapi kamu buat judi online gitu. Dia nggak jawab di situ. Pas saya ngomong begitu langsung besoknya dia pergi. Tanpa pamit? Tanpa pamit, tapi waktu itu dia pergi, Kak. Saya antar ke stasiun Serpong. Dia biasa pergi kerja itu pakai kereta. Pamit pergi. Aku bilang bawa motor dulu, anak-anak belum sekolah, aku masih libur. Nggak usah lah, antar aja. Saya antar jam 7 pagi itu di stasiun Serpong, Kak. Di situ, habis dari situ saya antar, saya balik lagi ke rumah. Setelah itu jam 9 saya dapat WA dari dia. Nuh, katanya kalau kita orang dari sana panggil perempuan gitu. Nuh, saya pergi jauh dulu katanya gitu. Kamu jaga anak baik-baik gitu. Aku harus cari dulu tanggung jawab saya. Sebenarnya uang itu saya pakai buat judi online. Aku minta maaf. Jadi suami akhirnya mengakui melalui WhatsApp itu bahwa uangnya aku pakai. Iya. Dan aku harus pergi dulu harus pergi dulu untuk nyari uang itu. Nah, ketika mendapat chat seperti itu, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu sempat membujuk dia? Saya cuma nanya, kamu mau kemana? Udah nggak aktif HP-nya. Hari itu apa yang ibu pikirkan? Apakah ibu berpikir bahwa, oh paling 1-2 hari kembali nih? Atau ibu sudah mulai ada rasa takut di dalam hati ibu? Iya pasti, udah sangat. Saya sudah feeling itu pasti dia pergi beneran untuk tinggalin saya dan anak-anak gitu. Yang ada di dalam pikiran saya itu apa?
karena perbuatanmu sendiri kamu tega, kalau ninggalin saya nggak apa-apa. Tapi anakmu saya bilang gitu, saya nggak kerja, saya di rumah terus, aku harus bagaimana gitu untuk membesarkan anak-anak ini kebutuhan hari-hari mereka. Gitu. Jadi saya merasa terpukul di situ, tapi saya harus berusaha, saya harus bisa gitu. Karena udah pilih saya dia memang karena udah terlalu banyak uang yang dia pakai itu, dia nggak mungkin balik secepat itu. Ya. Lalu setelah mungkin kita membahas tentang kakak yang menagih hutang itu ya, menagih uang itu, apakah dia juga kembali lagi ke rumah untuk menagih? Setelah dia pergi, dia cuma ngomong, udahlah kita mau bilang apa, orang yang sudah pergi. Gitu. Si kakak tersebut si kakak yang punya ya? yang punya uang itu mau bilang apa gitu. Tapi semoga dia nanti satu saat dia balik dia bisa bayar itu katanya. Lalu anak-anak sempat tanya nggak sih Bu, ini ayahnya kemana? Iya betul. Itu yang terpukul sekali itu yang perempuan si Angel. Sampai bahkan dia itu 3 bulan nggak sekolah, nggak keluar rumah. Dia sangat terpukul. Karena mungkin dia lihat saya down sekali. Jadi dia itu, mama harus kuat. Tapi dia akhirnya nggak kuat juga 3 bulan. Nggak keluar rumah, sampai nggak sekolah, sampai diskors dari sekolah. Akhirnya dia, aturan dia ini kelas 6 ya Kak. Gara-gara dia kejadian itu kembali lagi ulang ke kelas 5. Jadi itu. Lalu hari-hari itu apa yang Ibu lakukan dan anak-anak lakukan untuk saling menguatkan? Itu kan tentu hari-hari yang berat ya Ibu ya? Berdoa sih Kak. Selalu berdoa. Berdoa dan berdoa. Minta sama Tuhan. Saya hanya minta sama Tuhan itu minta petunjuk. Tuhan dia di mana? Apakah dia di luar sana masih ada? Saya bilang gitu. Itu aja. Terus saya hanya berdoa. Kiranya Tuhan beri aku petunjuk gitu. Di setiap nafasku ya Kak, pasti selalu Tuhan bantu aku. Tuhan, karena itu rasanya berat sekali buat saya Kak, benar. Beratnya luar biasa. Sampai saya itu banyak kejadian yang luar biasa di balik ujian itu. Tuhan itu luar biasa buat saya. Iya. Bahkan kejadian-kejadian yang di luar pikiran saya, di saat saya membutuhkan sesuatu, pasti dia selalu tepat menurut saya. Tuhan baik. Nah, sahabat solusi ini juga jadi sebuah pengingat bagi kita ya, bahwa seringkali kita mencari jawaban di luar sana. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa dalam segala pergumulan, dalam segala permasalahan, datanglah kepada Tuhan. Berharaplah hanya kepadanya. Datanglah di dalam doa. Namun jika hari ini kamu bingung bagaimana harus berdoa dan kamu ingin didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingatlah datang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Oke, terima kasih Ibu buat pengingat bagi sahabat solusi hari ini. Nah, hari-hari itu kan hari-hari yang berat ya. Bagaimana Ibu menjalani hari-hari yang berat itu dengan segala beban, segala tanggungan, bahkan dengan 2 orang anak yang harus dibesarkan? Iya Kak. Kesulitan apa yang dialami hari itu? Aduh luar biasa ya Kak. Semuanya sulit bagi saya ya Kak. Karena dia pun pergi itu meninggalkan uang sepeser pun. Tidak meninggalkan uang sepeser pun? Tidak, sama sekali enggak. Bahkan gaji yang awal bulan itu saya enggak terima dari kantor. Karena harus dia yang ambil tanda tangan resign dia baru bisa keluar itu. Dari situ saya itu cicilan rumah, cicilan motor di situ. Di situ membuat saya hampir saya nyerah, jujur. Hampir saya menyerah. Tapi Tuhan selalu mengingatkan, kamu pasti bisa. Saya percaya itu Tuhan memberikan saya ujian karena dia tahu pundak saya kuat.
untuk memikulnya. Itu. Saya selalu berdoa, Tuhan beri aku rezeki untuk anak-anak. Itu. Beri aku jalan supaya bagaimana saya bisa mencukupi kebutuhan hari-hari anak saya. Gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa, Kak. Luar biasa, sangat luar biasa buat saya. Boleh saya cerita ya? Boleh banget Ibu. Pas satu hari itu saya benar-benar nggak ada pegang uang sama sekali ya, Kak. 1.000 rupiah pun nggak saya pegang. Terus anak saya laki-laki itu masih umur 7 tahun ya, Kak. Dia belum paham mama punya uang atau enggak. Dia minta jajan, aku minta 1.000 buat uang jajan. Di situ saya, Kak, hancur banget. Saya bilang, Tuhan, Engkau melihat anak-anak ini. Tuhan itu titipkan anak-anak ini kepada saya, rumah tangga saya. Tapi Tuhan, boleh Engkau memberi saya ujian, tapi jangan untuk anak-anak saya. Mereka masih terlalu kecil untuk mereka rasakan apa yang saya rasakan saat ini. Aku minta sama Tuhan, cukupkan aja kebutuhan mereka. Begitu. Dan saat ini saya nggak punya apa-apa. Mau kasih makan juga mereka nggak ada uang, beras habis, bahkan listrik token habis. Bener-bener aku nggak bisa ngomong, Kak. Hanya duduk di kamar, duduk di depan meja, ada meja buat khusus saya berdoa di situ. Saya hanya ngomong, Tuhan, bantu saya. Berdoa juga saya enggak, saya cuma curhat ya. Aku mohon Tuhan, aku bilang, hari ini saya nggak punya apa-apa. Saya rasa itu Kak, Tuhan itu benar-benar dia kayak ngerasa badan saya itu dirangkul sama dia. Itu. Saya langsung teriak, Tuhan, bantu saya. Jangan sampai saya lemah dalam keadaan ini. Jangan sampai saya menyerah. Pas saat itu saya ngerasa Tuhan itu ada, hadir. Memeluk saya itu, langsung saya, air mata saya nggak bisa tahan lagi. Habis itu datang anak saya yang perempuan. Mama kenapa? Nggak kenapa-napa gitu. Aku bilang gitu. Ya udah Mak, kita doa katanya. Itu tepat jam 12 siang ya Kak. Dia ajak kita berdoa. Udah saya doa sama dia. Setelah saya doa, belum selesai doa saya itu Kak. Tiba-tiba anak saya yang laki-laki itu ketok pintu kamar. Mama, ada tua di luar. Ada mama tua kalau kita dari sana, ada mama tua di luar, dan orang itu tidak pernah telepon saya, tidak pernah ngabarin saya ya Kak. Itu selama kejadian itu pun nggak pernah mereka nanya keadaan saya dan anak-anak. Tiba-tiba hari itu dia datang sama suaminya, datang ke rumah bawa mie 10 bungkus sama nasi yang sudah masak, terus sama sayur-sayur sama lauk-lauk yang sudah masak diantar ke rumah. Sampai saya bilang, aku buka pintu, mereka masuk, nggak sadar saya, Tuhan Engkau luar biasa. Engkau baik, aku bilang gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi Tuhan tahu isi hati saya saat ini. Jadi luar biasa Kak. Di saat saya kesusahan, di saat saya butuh, itu benar-benar butuh, Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Luar biasa. Jadi dalam waktu berbulan-bulan itu Ibu ditinggalkan oleh suami, Ibu juga melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah terlambat dalam hidup Ibu. Luar biasa. Dan termasuk mungkin salah satu ceritanya adalah ketika waktu itu Ibu hanya memegang uang 20.000 ya? Iya betul. Boleh diceritakan sedikit Iya, itu? Itu saat itu saya hanya megang uang 20.000 ya Kak. Dan saya selalu berdoa sebelum tidur itu, kami berdoa bertiga sama anak-anak itu. Tapi anak saya itu yang perempuan itu saya luar biasa juga sih.
dia kuat, dia selalu nguatin saya. Mama kalau berdoa jangan nangis ya mak, katanya gitu. Kita jalani aja hidup ini. Ada saya, katanya gitu. Ada saya kok mak buat bantu mama. Kita sama-sama berdoa. Ya, jadi saya dikuatin sama mereka berdua. Pas habis itu sebelum tidur kami berdoa gitu kan. Selalu berdoa minta petunjuk ya kak, di mana dia berada gitu. Terus Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan saya gitu. Jangan sampai anak-anak saya kelaparan. Pas itu selesai berdoa, tiba-tiba ada agensi telepon saya gitu. Nanya, Mak, Angel sama James besok free nggak? Gitu. Saya nggak bisa jawab kan, karena saya mikir ini uang buat ongkosnya sampai ke lokasi. Sementara uang di tangan saya ini cuma 20.000 gitu. Aduh, saya bilang, saya belum jawab, langsung anak saya bilang, yang si Angel, udah mak ambil aja katanya gitu. Ambil aja mak, itu rezeki katanya. Kak, tapi kita nggak punya ongkos, kita pakai ongkos dari mana gitu kan. Nggak apa-apa mak, kita jalan kaki. Hah? Jalan kaki? Saya bilang, sampai kemana? Ke stasiun Serpong. Sementara itu perjalanan kalau jalan kaki itu 2 jam lebih kak. Dari Bogor itu ke Serpong. Lumayan. Saya bilang, Kak serius kamu ngomong? Iya mak serius katanya. Yang anak saya juga yang laki-laki, iya mak nggak apa-apa mak, kita jalan kaki asal mama kuat aja gitu. Saya bilang, kakak jangan ngada, saya bilang gitu kan, jalan kaki terus subuh-subuh, mama takut. Nggak apa-apa mak katanya, ambil aja. Ya udah, karena mereka kuatin saya kan, mereka juga mau, ya udah saya ambil. Ya iya kak, aku bilang aman gitu buat besok. Ya udah aman ya mak, iya jangan cancel. Iya. Setelah dia mati teleponnya, anak saya itu siapin baju, kostum buat bawa. Tapi saya sempat duduk gitu, Tuhan, apakah keputusan saya ini benar gitu kan? Keputusan anak-anak saya ini benar untuk jalan kaki menempuh begitu jauh jaraknya, saya bilang gitu. Tapi anak saya itu, yang cowok itu selalu, mama pasti Tuhan tolong kita. Dia selalu ngomong pasti Tuhan tolong. Udah. Bener ya dek, benar katanya. Sudah itu kan sudah beresin semua, sekitar jam 1, jam 12 lewatan gitu, udah kami keluar, kami jalan tuh dari rumah. Di perjalanan itu saya kak, saya bukan apa, tapi saya sedih melihat mereka, seorang ibu itu, kayak saya itu ibu yang gagal untuk mendidik anak, terus untuk membesarkan mereka. Aku ini ibu apa sih? Tega-teganya gitu membiarkan anak. Saya jalan, anak saya yang laki-laki terus yang, mama nangis ya? Enggak, mama enggak nangis. Tapi itu air matanya, enggak, mama ngantuk karena mama habis nguap. Benar ya mak? Benar. Mama kuat enggak? Kuat, aku bilang. Tapi hati hancur, jujur. Tapi saya percaya Tuhan itu, karena anak saya itu yang laki-laki selalu ngomong, mama, Tuhan pasti tolong kita. Segala sesuatu yang ini mungkin dia lihat saya udah lelah, mama Tuhan pasti tolong kita. Dan ucapan dia itu selalu benar gitu. Kami jalan ada kali 30 atau 40 menit itu kami jalan kaki. Tiba-tiba lewat mobil yang untuk air, sepertinya kayak muatan air gitu loh kak, mobil tangki begitu. Dia lewat teriak gitu. Mungkin dia teriak mau kemana gitu, tapi saya nggak dengar karena lalu lalang mobil gitu. Akhirnya dia dekat kami, dia pinggirin mobilnya, dia berhenti. Saya udah takut di situ ya kak, karena udah subuh begini, aduh ada aja orang jahat, saya pikir gitu. Terus anak saya itu bilang, mama ini orang baik, Tuhan kirim buat kita. Aku bilang, adek mama takut gitu. Enggak kok mak, dia orang baik gitu. Anak saya yang laki-laki itu ya. Habis itu turun orang itu, dia nanya, ibu mau kemana? Mau ke stasiun Serpong. Saya bilang, jam segini mau jalan kaki? Iya jalan kaki bang, nggak ada, emang iya nggak ada angkutan umum, katanya jam segini mah, ayo naik katanya gitu. Saya sempat berat hati ya kak gitu. Takut pasti ya? Takut. Saya bilang, aduh kalau saya nggak apa-apa, anak-anak saya gimana gitu ya kak.
Tapi dia bilang, ayo Bu naik, saya orang baik kok, saya bukan orang jahat gitu. Nah, di depan mobil itu dia muat sayur mungkin dari pasar ya Kak, pasar pagi. Sayur daun singkong, kacang-kacang sama terong-terong banyak itu di depan mobil dia itu. Dia suruh anak saya yang perempuan, ayo Kak turunin, buang aja semuanya itu sayur-sayur itu. Gitu. Saya bilang, Pak sayang dibuang, gak apa-apa katanya, itu nggak bisa dicari katanya. Sayur-sayuran itu bisa dicari, bisa saya beli lagi gitu. Terus si Angel anak saya bilang, Mama Tuhan itu luar biasa ya Mak katanya. Benar-benar Tuhan itu ada sama kita. Kan saya kata anak saya yang laki-laki, kan saya sudah bilang Mak, Tuhan itu pasti tolong kita katanya gitu. Tuhan itu pasti selalu ada buat kita. Nah dari situ saya belajar ya Kak, dari anak saya ini, masa mereka kuat saya Kak gitu kan. Saya bilang iya ya Dek, puji Tuhan ada aja orang baik gitu. Terus kami naik Kak, berjalan, singkat cerita, sampailah di stasiun, tapi dia nggak antar kami ke stasiun Serpong yang saya tuju ini tadi, dia belok di Taman Tekno di BSD ya Kak. Saya sempat nanya, Pak ini mau kemana? Aku mau ke stasiun Serpong. Di situ saya udah mulai takut ya Kak, itu mau bawa kemana? Dia bilang, oh stasiun Serpong memang mana? Yang saya tahu itu stasiun Rawabuntu Bu, itu enak, nggak jauh jalan kakinya ke dalam lagi. Oh ya udah, kata anak saya yang perempuan, iya Mak benar katanya. Oh ya udah, jalanlah kami di situ Kak. Pas kami jalan itu sampai di stasiun Rawabuntu, kami turun di situ. Dan luar biasa Tuhan itu, si bapak itu yang punya mobil itu dia kasih uang 50.000 untuk anak saya. Dia bilang, Kak ini ya buat jajan kamu. Mungkin dia paham dengan ini saya, kondisi saya, ini jajan ya buat kamu sama adik kamu. Dia turun, Bu jaga anak kamu baik-baik ya katanya. Aku bilang, Pak makasih banyak, kami udah ditumpangin aja tadi, udah bersyukur banget saya bilang gitu. Itu uang buat beli bensin Bapak aja, saya nggak bisa kasih apa-apa buat Bapak. Udah nggak apa-apa, bukan buat Ibu tapi buat anak Ibu katanya, buat jajan. Saya di situ, Tuhan Engkau luar biasa, aku bilang gitu. Habis itu Kak, kami turun, saya ini mau isi gopay untuk tap di stasiunnya. Udah ada uang itu, udah Kak kita isi gopay ya, saya bilang tuh. Iya Mak, jalan kaki lumayan ada kali 10 menit kami jalan kaki ke Indomaret, nyari Indomaret di situ untuk isi gopay. Pergi kami isi gopay di situ. Yang luar biasanya lagi Kak, Tuhan itu baik. Kami pulang jalan kaki nih dari Indomaret itu tadi. Jalan kaki, ada mobil Avanza ini pelan-pelan dia ngikutin langkah kaki kami itu. Sampai di depan stasiun itu dia pelan banget ikutin jalanan kami itu di situ. Sampai di situ dia mepetin anak saya yang perempuan itu, dia bawa kayak sembako gitu, isi di dalamnya beras, mie 10 bungkus, minyak gorengnya 2 liter, sama gula, sama jajan mereka nabati gitu banyak. Dia mepetin, Dek ini buat kamu ya, tapi mungkin berat kasih ke Mama. Saya nggak tahu Kak itu orang dari mana. Terus anak saya bilang, Bu ini dari mana? Nggak apa-apa, ini buat kalian, bawa ya katanya gitu. Maaf Ibu nggak bisa kasih apa-apa. Tapi dia kasih ke anak saya, kasih amplop. Ini ya buat kamu yang cowok, ini buat amplop buat kamu katanya. Aku bilang, ya Tuhan ini apa lagi gitu kan. Luar biasa kasih setiamu untuk saya. Sampai di stasiun anak saya buka amplop itu, isi di dalamnya puji Tuhan 150.000 Kak. Dan hari itu sangat membantu. Sangat iya, sangat membantu luar daripada biasa Kak. Bukan sangat membantu lagi, memang Tuhan itu luar biasa. Itu tadi saya bilang, dia selalu tepat pada waktunya, dia tolong saya. Yang tadinya saya hanya uang 20.000, saya bingung sampai di mana uang ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia kirimkan saya orang-orang yang baik, orang-orang yang saya tak terduga. Dan apakah ini menjadi titik balik di mana Ibu jadi, tadi kan sempat ragu ya, sempat mungkin marah ya. Iya. Apakah menjadi titik di mana Ibu melihat lagi, oh Tuhan benar-benar ada dalam hidup saya? Iya betul Kak. Saya bilang, Tuhan Engkau baik. Gitu. Engkau baik. Sampai pun di dalam kereta saya, sampai saya bilang,
dalam hati saya, Tuhan Engkau luar biasa untuk kehidupan saya. Di balik ujian ini, Tuhan itu benar-benar buat saya sadar bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Gitu. Mungkin sebelumnya saya ya, karena itu tadi Kak, lihat suami seperti itu, jadi kita juga malas gitu ya Kak, yang jauh dari Tuhan. Dengan kejadian ini saya benar-benar di setiap nafasku juga selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iya. Wow. Luar biasa. Oke. Nah yang menarik ya, di tengah ketakutan ibu ternyata ibu menemukan ruang konseling, ruang untuk bercerita, untuk didoakan dalam Sahabat 24 atau layanan doa Cahaya Bagi Negeri ya. Gimana menemukannya waktu itu Ibu? Itu menemukannya itu Kak, saya dari IG ya, Instagram anak saya gitu ya. Pas saya itu buka Instagram sambil rebah-rebahan gitu, tiba-tiba muncul dari solusi itu dia kata-katanya, apapun keadaan kamu saat ini, pokoknya kata-kata yang bikin menguatkan saya ya Kak, pasti kamu akan damai gitu kan. Terus saya komen gitu ya Kak, terima kasih Tuhan, hati saya sudah damai gitu di komentar itu. Terus tiba-tiba dari Sahabat 24 itu DM, terima kasih sudah mampir di beranda kami gitu Kak, mungkin ada yang mau didoakan gitu. Kebetulan saya itu Kak pengen sekali gitu, sampai saya screenshot setiap kali lewat beranda solusi itu saya screenshot nomor layanan doanya. Cuma saya belum sempat terus untuk menelpon gitu. Saya bingung ini gimana ya cara ininya, kita nelpon apa gimana gitu. Tiba-tiba Tuhan kasih petunjuk gitu. Pas dari Sahabat 24 itu DM saya bersyukur sekali. Oh Tuhan terima kasih, mungkin ini jalannya gitu. Udah itu saya komunikasi dengan Sahabat 24, saya terima kasih Kak, kebetulan saya ingin sekali untuk didoakan sama Sahabat 24 ini, sama solusi ini. Karena beban saya berat sekali. Saat ini saya benar-benar pergumulan yang begitu berat buat saya. Bahkan saya hampir menyerah. Begitu. Akhirnya Sahabat 24, oke Bu, terima kasih. Kita boleh minta nomor WhatsApp-nya gitu. Oke, saya kirim nomor WhatsApp. Dia bilang nanti kita jam 7 kita hubungi Ibu, kita doain Ibu. Hati saya itu senang sekali gitu. Terima kasih Tuhan, saya bilang itu. Iya Kak, saya tunggu gitu. Pas jam 7 telepon dari Sahabat 24 itu, dia bilang, Bu ini saya tadi yang dari Sahabat 24 mau doain Ibu. Iya, saya belum cerita Kak, saya udah nangis, karena udah terlalu berat banget ya Kak bebannya itu. Saya cerita semuanya. Saya bilang, Kak saya ini antara nyerah atau gimana, saya bingung. Bantu doa buat saya, aku bilang, supaya saya tetap berdiri tegak untuk menghadapi ujian ini. Itu udah didoain sama Sahabat 24. Setelah cerita itu didoain, akhirnya setelah berdoa itu saya rasanya plong. Rasanya lega banget. Saya bilang, terima kasih Tuhan, mungkin ini caramu, jalanmu, supaya saya nggak terlalu berlarut dalam ujian ini. Terima kasih. Ya, apa ya Kak, pokoknya rencana Tuhan itu, kerjanya Tuhan itu buat saya itu luar biasa gitu. Dia tahu isi hati saya, dia tahu apa maunya saya gitu. Termasuk menyatakan penyertaannya melalui Sahabat 24 ini ya, yang ada untuk menemani, mendoakan itu ya Ibu ya. Ya, oke. Nah Sahabat Solusi, seringkali yang membuat kita berat untuk melangkah adalah kita berusaha untuk membawa bebannya sendirian. Nah hari ini kamu tidak perlu membawa bebannya sendirian, kamu nggak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini untuk bercerita kepada kami dan kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Selain ada Tuhan yang menyertai kamu dan itu adalah kekuatan yang paling utama dalam hidupmu, ada kami juga yang siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Nah Ibu, setelah didoakan, setelah mengalami plong, lega gitu ya. Nah ternyata tidak lama setelah itu, ternyata suami memberikan kabar ya. Iya betul. Kira-kira berapa lama setelah itu? Itu seminggu apa 2 minggu
seminggu lebih lah Kak, nggak nyampe 2 minggu. Itu Tuhan itu kasih dulu ujian buat saya ini Kak. Dia kasih saya sakit gitu ya. Lu sempat sakit ya? Sempat sakit. Saya itu sakit lambung sampai keringat dingin, sampai saya bilang udah, sepertinya saya udah gak kuat gitu ya. Sampai saya bilang anak saya, Kak kamu harus kuat ya, bilang gitu. Ya mama jangan sakit, kata mereka berdua gitu ya Kak. Habis itu setelah saya sakit itu, pas saya sakit itu anak saya itu si Angel, tiba-tiba dia mau menghubungi orang yang bapaknya hubung seminggu setelah, mungkin saya setelah doa dari sahabat 24 itu dia udah hubungin saudaranya di Cibinong, di Karawaci. Dan saudaranya pun ngabarin ibu ya? Belum. Kak, belum. Dia nggak langsung ngabarin ke saya. Pas saya sakit itu, anak saya itu si Angel, dia telepon saudara itu, minta tolong ke rumah buat bawa saya berobat gitu. Tanpa tahu bahwa ayah sudah kontak ke saudara itu? Belum tahu. Terus dia telepon, Kakak Anti, boleh minta tolong gak mama sakit gitu, ke rumah dong gitu, bawa mama dulu ke klinik gitu. Dia bukan jawab iya atau tidak, bisa atau enggak, tapi dia bilang, ayah ada kabar enggak? Enggak ada, kata Angel, masih enggak ada kabar. Oh gitu, ini ada seminggu yang lalu katanya, dia ada WA saya, tapi saya itu belum yakin dia apa enggak gitu kan. Tapi dari cara WA-nya sepertinya dia gitu, tapi saya karena saya marah sama dia, ninggalin kalian, katanya saya enggak respon gitu. Tapi ini nomornya Kak, coba kamu hubungin, benar apa enggak itu ayah, katanya gitu. Oh ya udah Kakak Andi minta nomornya, kata dia gitu. Habis itu tutup telepon dari saudara itu, dia hubungin nomor yang dia kasih gitu kan. Dia bilang P gitu kata si Angel, tapi malam itu nggak aktif, HP-nya nggak aktif. Pas subuh-subuh dia langsung aktif, dia langsung tahu nomornya si Angel. Mungkin dia masih simpan ya Kak gitu. Dia ganti nomor, dia bilang, Kak, ayah pengen pulang, ayah kangen sama kalian katanya. Ayah di sini susah sekali, ayah di sini mulung katanya gitu. Terus anaknya bilang, emang ayah di mana sekarang? Saya di Kuningan di Jawa Barat katanya gitu. Ayah di sini Kak mulung, makanan nasi dari tong sampah katanya, orang udah buang, ayah pungut, ayah makan katanya gitu. Terus dia bilang, ayah pengen pulang tapi ayah takut dimarahi sama mama katanya dia gitu. Terus kata anak saya, ayah pulang aja dulu katanya, nggak usah mikir apa-apa dulu, ayah pulang. Tapi ayah nggak ada ongkos katanya gitu. Jujur Kak, hati saya itu masih marah ya Kak, gitu kan, antara marah atau kalau lihat anak seneng ya Kak gitu kan. Tapi kalau mikirin dia teganya kamu gitu ninggalin anak-anak gitu, marah saya. Terus anak saya bilang, Mak kirim uang dong buat ayah biar ayah pulang katanya gitu. Enggak, aku bilang gitu. Dia cari sendiri di luar sana kalau dia mau pulang. Kata si Angel, nggak apa-apa mah, nanti saya yang gantiin uang mama katanya gitu. Saya tergerak hati saya karena dia ngomong seperti itu, ya udah. Kamu tanya berapa dari sana ongkosnya? Dia tanya, ayah berapa ongkosnya? 100 Kak. Udah langsung ditransfer sama anaknya. Pas subuhnya dia, Kak besok subuh ayah pulang katanya gitu. Luar biasa. Tapi begini ya Kak, saya udah apa namanya, yang pertama yang saya ucapkan itu, hati saya itu, terima kasih. Sampai aku ngomong sama dia, Kak, luar biasa ya. Mama habis didoain sama solusi kemarin. Saya belum tahu sahabat 24 itu ya Kak. Solusi kemarin langsung mama lega, terus ada petunjuk buat ayah. Aku bilang gitu. Terima kasih. Langsung dia bilang, iya ya Mak, luar biasa. Tuhan itu. Jadi kemarahannya pun tertutup dengan rasa syukur juga sebenarnya ya. Syukur. Akhirnya setelah subuhnya pulang, beneran pulang Bapak? Iya, subuhnya pas subuh dia berangkat dari Kuningan itu, pas jam 8 pagi dia nyampe di rumah. Habis itu saya apa ya, ke antara senang dan marah di situ gitu kan, karena mikirin anak, udahlah itu Tuhan mungkin yang saya harapkan dari dia berubah gitu. Momen pertemuannya seperti apa Ibu waktu pertama kali ketemu setelah berapa? 8 bulan kira-kira Iya, ya? 8 bulan. Dia begitu dia masuk kan langsung peluk anaknya, dia minta maaf, maafin ayah, katanya gitu. Mungkin ini
jalan hidup ayah sama mama, dan terus mungkin ini rencana Tuhan supaya mama itu dekatkan diri sama Tuhan. Dia ngomong begitu, tapi saya nggak terima ya Kak, hati saya nggak terima. Pasti marah gitu ya. Saya bilang udah masuk aja dulu gitu, masuk. Terus habis itu dia minta maaf ya, saya selama 8 bulan ninggalin anak-anak sama kamu. Saya marah, jujur marah saya di situ, tapi Tuhan selalu mengingatkan, udah kamu, tanggung jawab kamu masih panjang untuk biar dia berubah gitu. Reaksi anak-anak seperti apa Ibu? Kalau yang laki-laki mungkin karena dia belum terlalu paham ya Kak, dia senang, dia ayahnya udah datang gitu. Tapi yang si kakaknya sampai sekarang nggak seperti yang dulu sebelum dia pergi. Mungkin masih ada rasa kecewa. Masih ada rasa kecewa. Bahkan kalau dia ini sekarang udah lama biarin katanya gitu. Kalau dia pulang malam kerja dia ngeluh capek, biarin mak kayak gitu. Aku bilang nggak usah kayak gitu. Itu tetap ayah kamu. Ah malas aku katanya gitu. Tapi apa yang Ibu lakukan untuk berusaha meyakinkan anak bahwa ya ini tetap ayah kamu yang harus kamu kasihi dan iya, saya ampuni? Terutama sama ini yang si Angel sih Kak ya, karena dia udah paham gitu. Saya selalu bilang Kak, bagaimanapun dia, perbuatan dia, Kakak harus maafin karena itu ayah kamu, saya bilang gitu. Kakak berdoa gitu, minta sama Tuhan supaya apa yang ada di dendam di dalam hati kakak itu terhadap ayah itu, minta sama Tuhan supaya Tuhan campur tangan, lembutkan hati kakak. Iya mak, katanya gitu. Ya saya berdoa ya, maksudnya Tuhan juga bisa memberikan pengampunan, pemulihan lewat hati dari kakak ya. Ya. Sehingga pada akhirnya dia juga bisa kembali diperbaiki hubungan dengan ayahnya. Oke. Setelah suami pulang, apakah dia bercerita apa yang dia lakukan selama 8 bulan ini Ibu? Iya itu tadi Kak, dia cerita di luar sana dia susah, dia sakit selama 3 bulan hampir mau mati katanya gitu. Terus saya mau hubungin kalian, saya malu dan takut katanya gitu. Saya kerjaan saya di luar sana mulung, setiap malam jam 11 saya udah jalan mulung nyari rongsokan seperti itu. Nggak makan sehari itu, kalau nggak ada orang yang buang makanan di tong sampah saya nggak makan. Saya bilang luar biasa, Tuhan itu baik, saya bilang. Karena kamu perginya dari rumah tanpa seizin saya dan anak-anak. Sekalipun saya nggak doa yang jelek-jelek buat kamu, saya selalu berdoa yang terbaik sih buat kamu. Tapi Tuhan itu tahu, aku bilang, isi hati saya itu tahu. Itu pelajaran buat kamu, semoga kamu bisa berubah ya aku. Oke. Lalu bagaimana dengan masalah uang yang dipakai untuk judi itu? Apakah pelan-pelan akan dilunasi? Kalau masalah uang itu, minggu kemarin yang kakak itu datang ke rumah sih kayak gitu. Ngomong sama dia, Bapak Angel, sebenarnya apa sih namanya itu, saya juga marah, kamu pergi bukan marah karena kamu masalah uang itu, tapi saya marah kenapa kamu tinggalin anak-anak, katanya gitu. Kamu tuh laki-laki loh, kamu enggak ini lihat anak-anak enggak gimana, tapi untuk selanjutnya gimana, kalau kamu ada rezeki kamu cicil, katanya gitu. Gak apa-apa, berapapun ada kamu itu saya terima. Oke. Jadi memang pada akhirnya harus tetap bertanggung jawab tapi dengan sebuah keringanan dari beliau ya. Oke. Lalu setelah suami pulang, adakah perubahan nyata yang Ibu lihat dari hidup suami Ibu? Iya, puji Tuhan sih Kak. Sampai saya bilang, Tuhan mungkin ini pelan-pelan Engkau jawab doa saya, pergumulan saya selama belasan tahun gitu ya Kak. Sekarang dia itu perubahannya luar biasa. Yang tadinya dia enggak mau berdoa bersama, jangankan dia ajak duluan kita untuk berdoa ya Kak, tapi puji Tuhan sekarang dia ajak anak-anaknya, dia ajak saya pulang kerja, dia berdoa dulu, jangan makan dulu, dia duduk, dia ayo kita berdoa gitu. Luar biasa. Jadi saya juga, Tuhan terima kasih gitu. Pelan-pelan saya terima dia. Apa sih Kak, sekalipun masih kecewa, kalau saya mikir itu pasti ini ya Kak, tapi lihat perubahan dia itu luar biasa. Oke. Bagaimana dengan kebiasaan judi online-nya?
Iya, puji Tuhan nggak sampai, bahkan sampai sekarang nggak mau megang HP. Oke, jadi itu mungkin cara beliau untuk menjauhkan diri dari. Oke. Nah, apa yang jadi perasaan ibu setelah melihat suami yang dulu terjebak judi online menjadi seorang kepala rumah tangga yang sekarang mengajak untuk beribadah, mengajak untuk berdoa? Luar biasa sih Kak. Jujur sampai kalau saya berdoa sendiri saya nangis. Saya terima kasih sama Tuhan. Luar biasa. Tuhan, ternyata dengan cara ini Engkau bisa merubahkan suami saya. Saya minta sama Tuhan supaya dia benar-benar berubah gitu, menjadi kepala rumah tangga yang baik buat kami bertiga. Wow. Luar biasa Ibu. Tadi Ibu sempat cerita ya, bahwa Ibu sempat bertanya kepada Tuhan, apa sih maksudnya, apa sih maknanya, aku harus melewati ini semuanya. Nah, setelah 8 bulan semuanya berlalu dan Ibu akhirnya sekarang melihat bahwa Tuhan menolong. Ibu bisa cerita nggak apa sebenarnya makna yang Ibu dapatkan dari perjalanan ini? Ya, kalau saya rasakan ya Kak, makna dari semua ini ya ini perubahan dari suami. Luar biasa. Terus saya juga mendekatkan diri sama Tuhan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya Kak, luar biasa. Sekalipun Tuhan itu pelan-pelan gitu, tapi yang luar biasanya itu perubahan dari suami saya ini. Itu yang tadinya dia malas berdoa, sekarang dia ajak saya, itu sangat luar biasa. Dan anak-anaknya dia ajak. Sebelum berangkat kerja dia, ayo Kak kita doa dulu, ayo kita doa dulu. Jadi sekarang dia itu Kak, apapun yang dia lakukan itu Tuhan yang dia cari. Wow. Oke, tetapi yang pertama adalah mengubah hidup Ibu dulu ya, mengubah hati Ibu terlebih dulu ya. Karena saya percaya penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami pada akhirnya membuat kita tahu bahwa kita nggak bisa dan harus bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Wow, terima kasih Ibu kesaksiannya. Terakhir sebelum kita selesai, boleh nggak sih Ibu menyampaikan satu pesan yang bisa menjadi kekuatan buat sahabat solusi yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa ya. Ketidakjelasan, baik itu masalah ekonomi maupun masalah dengan pasangan. Boleh nggak kasih satu pesan buat mereka? Khususnya buat ibu-ibu ya, yang mungkin ibu-ibu sekarang itu kebanyakannya yaitu di ekonomi, masalah suami, apalagi judi online ya Kak. Saya pesan sama sahabat-sahabat di luar sana, ibu-ibu di luar sana, seberat apapun ujiannya, tapi kita harus percaya Tuhan itu pasti pulihkan semuanya. Apapun beratnya, rintangan itu. Jadi selalu berdoa, berdoa, dan berdoa. Hanya itu. Ya. Terima kasih. Ibu, terima kasih banyak buat kisahnya, buat ceritanya. Aku berdoa sih Ibu dan keluarga dan suami dan anak-anak terus merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun badai yang dilewati, saya percaya Tuhan menyertai. Terima kasih buat kesaksiannya sekali lagi. Sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini rasanya beban hidupmu terlalu berat, apapun masalahnya, dan kamu merasa kamu berjalan sendirian, sekali lagi tidak pernah lelah, saya mengingatkan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini untuk bercerita kepada kami, membagikan bebanmu kepada kami, dan kami sangat rindu untuk mendoakanmu. Ingat, jangan ragu untuk mengambil langkah ini, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Dan ingat, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan, harapan, dan pemulihan yang pasti. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.